Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, yuk kita bahas lagi soal-soal tentang hidrolisis garam, materi kimia kelas 11 semester 2. Nah, gimana sih soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk, disimak ya. Oke, ini dia ada cukup banyak, ada 8 soal ya tentang materi hidrolisis garam. Langsung saja saya mulai ya. Oke, soal nomor 1. Dengan mempertimbangkan kekuatan asam dan basa pembentuknya, prediksikan sifat larutan garam berikut. Apakah asam, basa, atau garam yang bersifat netral? Oke, langsung saya mulai. Yang A, Na2S. Nah, Na2S ini kan terdiri dari ion Na plus dan S2- ya. Na plus itu dari NaOH, suatu basa yang kuat. S2- dari H2S, suatu asam yang lemah. Jadi di sini dominan yang kuatnya. Maka ini bersifat basa. Lalu yang B, CaNO3 2 kali, kalsium nitrat. Ca2 plus 2NO3-. Nah, Ca2 plus ini kan basa penyusunnya itu adalah CaOH2. Kalsium hidroksida suatu basa kuat ya. NO3- dari asam nitrat HNO3, suatu asam yang kuat. Nah, seperti ini ya garam yang terbentuk garam netral. C, K2SO4, ionkan 2K plus tambah SO4 2-. Oke, K plus itu adalah ion dari basa KOH, suatu basa kuat. SO4 2-, ion dari H2SO4, suatu asam yang kuat. Nah, jadi sama-sama kuat nih, netral. Lalu yang D, AlCl3, Al3 plus 3Cl-. Al3 plus kation dari AlOH3, aluminium hidroksida ya, suatu basa lemah. Cl- dari HCl, suatu asam yang kuat. Nah, jadi ini yang dominan nih, maka garamnya ini bersifat asam. Satu lagi yang E, NH4Cn, NH4 plus Cn-, NH4 plus kation dari NH4OH atau NH3 ya, suatu basa lemah. Cn- dari HCN, asam yang lemah. Jadi sama-sama lemah nih. Nah, untuk menentukan sifatnya bisa ditentukan dari harga Kb dan Ka. Ini kan Kb-nya, Kb si NH3 atau NH4OH itu kan 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Sedangkan Ka dari HCN adalah 6,2 kali 10 pangkat minus 10. Nah, di sini Kb-nya lebih besar daripada harga Ka, maka garam ini lebih dominan basanya ya. Nah, gitu ya cara menentukan, memprediksi sifat suatu larutan garam ya, berdasarkan kekuatan dari asam dan basa penyusun ataupun pembentuknya. Lanjut. Nomor 2. Tuliskan reaksi hidrolisis jika ada ya. Bagi larutan garam-garam berikut dan tentukan apakah larutannya bersifat asam atau basa atau netral. Oke, kayak tadi lagi nih polanya sama ya. Na2S ionkan 2Na plus S2-. Oke, lalu Na plus adalah kation yang berasal dari basa kuat. Nah, dia tuh nggak bisa malah bereaksi dengan air atau tidak terhidrolisis nih, tidak ada reaksi. Sedangkan S2- itu adalah anion yang berasal dari asam yang lemah. Nah, tapi ini bisa bereaksi dengan H2O. H2S tambah
OH min kali 2 kali 2. Nah, dari sini kan terlihat bahwa dari reaksi hidrolisisnya itu terlihat bahwa yang muncul adalah si OH min. Ya, berarti di sini dia bersifat basa. Kita coba yang B. NH42 SO4 ionkan 2NH4 plus SO4 2 min. NH4 plus tambah H2O. NH4 plus ini kan berasal dari kation dari basa yang lemah ya. Jadi kalau kation dari basa lemah dia bisa bereaksi dengan air atau bisa terhidrolisis dan juga dengan asam. Anion yang dari asam kuat itu nggak bisa, tapi anion dari asam lemah yang bisa. Ini jadi NH4OH tambah H+. Muncul nih H+. Sedangkan SO4 2 min karena ini berasal dari H2SO4 ya. Maka ini tidak bisa bereaksi atau tidak terhidrolisis. Maka overall kita lihat ini H+ yang muncul. Maka di sini asam lah sifat garamnya. Lanjut ke 2SO4. 2K plus tambah SO4 2 min. K plus dari KOH suatu basa yang kuat. Nah, ini kationnya malah tidak bisa dihidrolisis, tidak bisa bereaksi dengan H2O. Nah, SO4 tadi juga sama ya, SO4 2 min dari H2SO4 asam kuat. Nah, nggak bisa. Nah, nggak bisa juga nih dua-duanya, maka ini adalah netral ya. Lanjut deh, AlCl3. Al3 plus 3Cl min. Al3 plus dari basa lemah, jadi dia bisa bereaksi dengan H2O. Jadi AlOH3 plus berarti H plus. Oke, setarakan 3 Cl min dari asam kuat ya, asam klorida ini nggak bisa, tidak bereaksi. Nah, muncul H plus di sini berarti garam ini garam yang bersifat asam. Yang E NH4Cn NH4 plus Cn min. NH4 plus kation dari basa lemah bisa ini NH4OH plus berarti H plus. Cn min HCN berarti OH min. Ini muncul H plus, muncul OH min ya. Dua-duanya ada H plus OH minnya. Nah, yang seperti ini tergantung harga Ka dan Kb ya. Karena si NH3 itu Kb-nya lebih besar daripada Ka, jadi Kb lebih besar dari Ka, maka garam ini bersifat lebih cenderung ini ya, basa. Gitu caranya ya. Lanjut nomor 3 dan 4. Oke. Nomor 3, tentukan tetapan hidrolisis. Tetapan hidrolisis itu KH ya. Dari NaCH3COO, oke, dikasih tahu Ka-nya. Ya, tinggal masukkan rumus saja ya. KH itu adalah Kw, constant top water ya, dibagi dengan Ka. Tinggal masukkan Kw-nya itu 1 kali 10 pangkat minus 14. Hafal ya kalau tidak ada di soal. Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Ini dapatlah hasilnya 5,55 kali 10 pangkat minus 10. 4A. Tentukan pH larutan berikut ya. Oke, ini ngitung pH kita. NaCN ionkan dari hasilnya Na plus tambah Cn min. Na plus tidak bereaksi ya, karena berasal dari basa yang kuat ya. Sedangkan Cn min
tambah H2O, HCN tambah OH-. Nah, ini muncul OH-. Berarti ini kan garamnya bersifat basa ya. Maka kita pakailah rumusnya konsentrasi OH- sama dengan akar, bisa pakai KH, bisa pakai KW per KA ya, kali konsentrasi dari CN-. Nah, dari sini kan kita tadi di soal NaCN-nya 0,1. Ini berarti semuanya 0,1 ya. Ini yang kita pakai ya. Masukkan angkanya, akar KW udah hafal ya. Per KA-nya tadi berapa? 6,2. 10 pangkat min 10 kali 0,1. Ini sama dengan akar, atau langsung ya, saya udah pakai kalkulator langsung ya, 1,27 kali 10 pangkat minus 3. Maka karena ini OH minus, kita dapat POH ya, minus logaritmanya ya, berarti 3 min log 1,27. Berarti pH-nya 14 kurang ini berarti 11 tambah log 1,27. 27. Nah, ini sekitar 11,1 lah pH-nya ya. Oke, masih ada yang B. Na benzoat. Na C6H5COO. Kalau diionkan Na plus tambah C6H5COO-, mirip kayak COOH-nya si asetat ya. Oke, nah dari sini kan tadi Na-nya nggak bereaksi, berarti nggak terhidrolisis ya, berarti COO-nya ini yang bisa ya. C6H5COOH, ini namanya asam benzoat tambah OH-. Nah, jadi kan garam ini bersifat basah, jadi rumusnya sama. Konsentrasi OH- dulu yang kita cari. Jadi langsung aja ya, KW-nya 10 pangkat minus 14. Ka benzoatnya 6,4 kali 10 pangkat minus 5. Nah, konsentrasinya 0,1 semua ya. Nih 0,1 ini kita pakai. Didapatlah ini sebesar 3,95 kali 10 pangkat minus 6. Dapat OH minus, dapat POH minus logaritmanya ya. Di 6 min log 3,95. pH-nya 14 kurang POH berarti jadi 8 plus log 3,95, sekitar 8,6. Oke, selesai. Nomor 3, nomor 4. Lanjut nomor 5, nomor 6. Tentukan nilai tetapan hidrolisis KH ya, seperti yang tadi. Oke, ini garamnya NH4Cl 0,1 M, ada Kb-nya dikasih tahu. Oke, langsung aja nih kayak tadi. KH sama dengan KW per Kb. Jadi KH itu bisa KW per Ka, bisa KW per Kb. Tergantung garamnya ya. Oke, tinggal masukkan 1 kali 10 pangkat minus 14 per 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Dapatlah ini sebesar 5,55 kali 10 pangkat min 10. Yang nomor 6, nah harus hati-hati ini ya. Ini garamnya konjugasinya bervalensi 2 nih, harus hati-hati nih. NH4 2 SO4. Kalau diionkan 2 NH4 plus tambah SO4 2 min. Jadi ini konsentrasinya 0,05. Berarti ini 2 kali lipatnya ya, jadi 0,1. Nah, nanti kita pakai ini. Karena yang bisa terhidrolisis itu si NH4 plusnya. NH4 plus tambah H2O, NH4OH tambah H plus. Nah, jadi garam ini bersifat asam ya. Maka masukkan rumus konsentrasi H plus sama dengan akar. Kayak tadi cuma berbeda di sini. KW per Kb, kalau tadi OH minus KW per Ka kali konsentrasi si NH4 plus. Nah, NH4 plusnya kan tadi udah kita kali 2 ya.
Masukkan angka 1 kali 10 pangkat minus 14 dibagi KB-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5 kali konsentrasinya ya ini 0,1. Dapatlah ini 7,45 kali 10 pangkat minus 6. Karena ini H plus langsung aja pH minus logaritmanya. Jadi 6 min log 7,45 sekitar 5,13. Oke, beres 5 dan 6. Oke, untuk perhitungannya boleh dicoba hitung kembali ya. Kalau ada salah mohon koreksinya juga. Oke, last one, slide terakhir nomor 7, nomor 8. Tentukan sifat larutan garam berikut, asam atau basa atau netral, mirip seperti yang tadi ya. Cuma yang ini, yang 7 ini adalah hidrolisis yang sempurna ya. Hidrolisis total. Jadi kation dan anionnya bisa terhidrolisis. NH4CN. NH4 plus bisa terhidrolisis. CN- bisa terhidrolisis. Ini kan dari NH4OH atau NH3 dari CN. Oke. Nah, kalau yang seperti ini kan tadi faktornya kita mempertimbangkan Ka atau Kb. Dan ini NH4OH atau NH3-nya itu 1,8 kali 10 pangkat minus 5. HCN 6,2 kali 10 pangkat minus 10. Jelas di sini Kb-nya lebih besar ya. Maka ini bersifat basa. Dengan cara yang sama, yang B, NH4F ionkan NH4 plus F min. Ini dari HF, ini dari NH3 atau NH4OH 1,8 kali 10 pangkat min 5, HF 6,6 kali 10 pangkat minus 4. Nah ini kan Ka yang lebih besar, berarti garam ini garam yang bersifat asam. Yang C, NH4 CH3 COO ionkan NH4 plus CH3 COO min. Dari NH4OH atau NH3 dari CH3 COOH COOH 1,8 kali 10 pangkat minus 5. CH3COH mana? Oh sama ya, 0,8 kali 10 pangkat minus 5. Nah karena Ka dan Kb nya sama, maka ini garam yang netral. Oke, nomor 8 nempel di sini lah ya. Oke, NH4CN ionkan NH4 plus tambah CN min. Saya sampai lupa nih. Yang ditanya adalah perkiraan pH-nya. Oke. Tadi kan ini dari si NH3-nya, Kb-nya, dia pakai Kb dan ini pakai Ka. Ini kan Kb-nya yang lebih besar dari Ka kan? Maka ini bersifat basa, kita disuruh memprediksi pH ya, pH-nya lebih besar dari 7. Yang A. Nyempil di sini ya, yang B. NH4F NH4 plus F min. Nah ini kan pakai Kb, ini pakai Ka. Kalau lihat harganya tadi HF dengan NH3, si Ka nya yang lebih besar ya daripada si Kb nya, maka bersifat asam ya, pH nya cenderung kecil dari 7. Itulah ya cara memprediksinya. Oke, sekian dulu ya pembahasan soal-soal hidrolisis materi kimia kelas 11 semester 2. Oke, mudah-mudahan cocok, membantu terutama buat kalian yang sedang mempelajari materi ini. Oke, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.